Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Daily Santuri. Saya mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sosiologi kurikulum. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Kesia Silaban, SPD MHum, selaku dosen pengampu sosiologi pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sosiologi kurikulum. Lebih dahulu saya menjelaskan sedikit apa itu kurikulum. Kurikulum dipahami berakar dari bahasa Latin, yaitu curere, bermakna laluan atau besar. Dengan demikian, kurikulum dimengerti sebagai suatu laluan yang akan terstruktur. Makna ini meluas menjadi jurusan. Jurusan dalam bahasa Inggris, kurikulum dipahami sebagai jelmaan ataupun dapat dikatakan metamorfosis. Paduan pengertian tersebut, kurikulum dapat dipahami sebagai aluan dari satu perangkat ke peringkat berikutnya. Bagaimana pandangan ahli tentang pengertian kurikulum? Di sini saya akan menjelaskan tentang pandangan para ahli tentang kurikulum. Yang pertama yaitu creation, suatu perencanaan untuk mendapatkan keluaran yang dilapaskan suatu pembelajaran itu disebutkan oleh Jason. Yang kedua oleh Inlow. Inlow mengatakan semua pengalaman yang didapatkan ataupun direncanakan yang dilakukan oleh sekolah untuk menolong para siswa dalam mencapai hasil belajar kepada kemampuan siswa yang paling baik. Yang ketiga Saylor, Galen, dan William M. Alexander. Mereka mengatakan kurikulum itu yaitu keseluruhan usaha sekolah untuk mempengaruhi belajar, baik langsung di kelas, di halaman maupun di luar sekolah. William B. Rajen atau dia mengatakan bahwa kurikulum itu adalah semua pengalaman anak yang menjadi tanggung jawab sekolah. Jadi kurikulum berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Yang pertama, suatu perencanaan. Yang kedua, suatu usaha atau pembelajaran. Yang ketiga, suatu hasil. Dengan demikian, kurikulum dapat pula dipahami sebagai suatu perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran dan hasil dari pembelajaran, ataupun perencanaan dan proses pembelajaran dari sekolah ataupun perguruan. Bagaimanapun kurikulum menurut pandangan yang tertulis ataupun legalitas formal dari aturan perundangannya yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ada yaitu dinyatakan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Berdasarkan berbagai penjelasan ataupun etimologis keahlian dan legal formal di atas, maka kurikulum dipahami bukan sebatas buku teks, pokok persoalan bukan, namun subjek mater atau rangkaian pelajaran. Isi dan program pendidikan juga bukan sekedar pelajaran kursus. Kurikulum merupakan semua situasi atau keadaan dalam mana lembaga pendidikan dapat menyelidiki, mengordinasikan, memonitoring, dan mengevaluasi secara sadar terhadap pengembangan kepribadian peserta didik. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang B ataupun kedua tipologi kurikulum. Berbagai pakar pendidikan dan sosiologi pendidikan telah mengonstruksi berbagai tipe kurikulum berdasarkan sudut pandang atau landasan pemikiran yang berbeda. Yang pertama, kurikulum berdasarkan isi. Kurikulum berdasarkan isi yang terkandung di dalamnya mempunyai tiga tipe, yaitu kurikulum klasik, kurikulum vokasional, dan life adjustment. Yang pertama, kurikulum klasik. Kurikulum yang bersifat tradisional dan menekankan pada bahasa asing, bahasa kuno, sejarah dan sastra, matematika, adapun dan ilmu murni. Kurikulum klasik berkembang pada masa lampau, di mana negara dalam hal ini bahasa kerajaan membutuhkan para pegawai administrasi untuk mengatur rumah tangga kerajaan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun rakyat. Yang kedua, kurikulum vokasional.
Kurikulum vokasional diarahkan untuk menyiapkan peserta didik untuk bekerja. Oleh sebab itu, berbagai keterampilan dan keahlian dipersiapkan bagi peserta didik sesuai dengan kebutuhan ataupun kebutuhan di pasar yang sedang berkembang. Yang ketiga yaitu kurikulum life adjustment. Kurikulum life adjustment mengajarkan pada pengembangan kepribadian yang mengikuti pada pengetahuan, pemahaman, sebuah pengalaman tentang bagaimana bisa hidup adaptif dalam mengarungi kehidupan dengan berbagai dimensinya, seperti bagaimana menjaga kesehatan, hubungan sosial, membangun rumah tangga dan sebagainya. Dua, kurikulum berdasarkan model perkembangan. Kurikulum berdasarkan bagaimana dia dikonstruksi atau dibangun dapat mengambil dua sisi, yaitu kurikulum model administratif dan akar rumput. Yang pertama yaitu kurikulum model administratif. Kurikulum model administratif ini merupakan kurikulum yang digagas dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip administratif oleh para administrator pendidikan. Melalui kewenangan prinsip-prinsip administratif ini oleh para administrator, legal formal dari jabatan dalam administrasi pendidikan, model tim yang disepakati dan dipandang mampu melakukan suatu tugas dengan tujuan yang ditetapkan. Tim tersebut dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengarah dan kelompok laksana. Sesuai dengan namanya, kelompok pengarah mengarahkan bagaimana tindakan ataupun arah dasar dan kebijakan strategi pengembangan kurikulum yang dibuat. Kelompok pengarah terdiri dari pejabat tinggi dan administrasi pendidikan dan para pengguna dalam berbagai kajian. Berdasarkan arahan ini, kelompok pelaksana melakukan berbagai kegiatan dan kehidupan yang operasional, jadi riset materi, menunjukkan strategi pembelajaran dan evaluasi kelompok. B. Kurikulum model akar rumput. Berbeda dengan kurikulum model administratif yang tadi, kurikulum ini model akar rumput tidak digagas dan dibangun dalam pemikiran elit birokrasi pendidikan yang cenderung bersifat sentralitis dan dimensi top down, melainkan dikonstruksi dan dibangun oleh para guru dan sekolah berdasarkan visi dan misi serta tujuan yang akan mereka raih. Konstruksi pengembangan kurikulum yang bersifat desentralistik ini memberikan keleluasan bagi sekolah dan pada para guru untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan penyempurnaan berdasarkan konteks dan situasi. Pengembangan kurikulum seperti ini memungkinkan sekolah mengembangkan ciri-ciri ataupun kekayaan kekhasan sekolah mereka sehingga hal itu menjadikan suatu sekolah yang diminati dibandingkan sekolah yang lain. Memang kurikulum ini model dalam model akar rumput. Kelulusan siswa tidak dapat dievaluasi dengan menggunakan standar yang berlaku secara nasional, karena guru mengembangkan kurikulum berdasarkan konteks dan situasi yang ada di kelas. Adapun kurikulum model administratif memang dikonstruksikan untuk melakukan evaluasi lulusan administrasi siswa berdasarkan pada standar yang berlaku secara nasional. Hal ini didiskusikan lebih mendalam pada bagian yang akan saya jelaskan berikutnya. 3. Kurikulum berdasarkan harapan kenyataannya. Berdasarkan harapan dan kenyataan, kurikulum dapat dibagi ke dalam kurikulum ideal dan real. Yang pertama, kurikulum ideal. Kurikulum ideal ini merupakan kurikulum yang dicita-citakan, diharapkan, dan diinginkan oleh banyak orang, yang paling tidak oleh para pembuatnya. Ia mengandung gagasan konseptual ideal tentang apa yang seharusnya dan sebaiknya apa yang dikandung oleh suatu kurikulum. Kurikulum ideal ini tercantum dalam dokumen resmi yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan. Yang kedua, kurikulum real. Kurikulum real merupakan kurikulum yang diimplementasikan dalam proses pendidikan ataupun pelajaran dan pengajaran, kenyataan ataupun realitas, memiliki kecenderungan yang oleh tidak sama dan dengan suatu yang diharapkan, diinginkan ataupun dicita-citakan.
Misalnya apa yang telah diamatkan dalam kurikulum nasional atau digariskan dalam tingkat kesatuan pendidikan dalam kenyataan belum tentu persis sama dengan seperti yang dilaksanakan di dalam kelas ataupun di sekolah. Yang keempat, kurikulum berdasarkan struktur dan materi pembelajaran. Berdasarkan struktur dan materi pembelajaran ini, kurikulum dapat dibagi ke dalam tipe kurikulum terpisah, terpadu, dan terkolaborasi. Yang kelima yaitu berdasarkan cakupan penggunaan. Berdasarkan cakupan penggunaan, kurikulum biasa diklasifikasikan atas kurikulum nasional, lokal maupun sublokal atau sering disebut dengan sekolah. Yang pertama, kurikulum nasional. Kurikulum nasional merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan sebagai secara nasional. Kurikulum ini dikonstruksi oleh suatu tim nasional yang melibatkan berbagai kepala oleh tingkat nasional dan berasal dari berbagai bidang keilmuan. Yang kedua yaitu kurikulum lokal. Kurikulum lokal ini merupakan kurikulum yang diinisiasi, dirancang, dan dilaksanakan secara lokal. Konsep lokal base berkaitan dengan suatu wilayah provinsi maupun kabupaten ataupun kota. Misalnya memasukkan mata pelajaran budaya adat Minangkabau di Sumatera Barat, bahasa Jawa di tengah, dan misalnya juga dalam negara Serikat Federal. Kurikulum lokal ini negara kesatuan dipandang sebagai kurikulum negara bagian. Yang ketiga, kurikulum sublokal ataupun sekolah. Kurikulum sublokal ini atau kurikulum sekolah adalah kurikulum yang dioperasikannya, diinisiasikannya, dirancang, dan dilaksanakan dalam lingkungan sekolah. Kurikulum yang dikenal sebagai lingkungan tingkat kesatuan pendidikan atau KTSP. Yang ketiga yang akan saya bahas yaitu tentang model kurikulum ataupun pendekatan teoritis. Bagaimana suatu kurikulum dikonstruksi? Saya akan menjawab dari pertanyaan yang barusan saya katakan. Yang pertama itu adanya model kurikulum teknik saintifik. Inti dari model kurikulum teknik saintifik atau rasionalisasi adalah semua bentuk kehidupan manusia dapat dicari hukum-hukum yang bersifat umum. Melalui hukum ini, kegiatan manusia dan tindakan manusia dapat dikontrol, dirasionalisasikan atau dibirokrasikan. Dengan cara itu, kurikulum dipandang memiliki derajat objektivitas, universalitas, dan logika yang tinggi, sehingga efisiensi dan efektivitas sistem pendidikan yang tinggi dapat dicapai. Jadi model kurikulum teknik saintifik melihat dunia pendidikan bagaikan mesin yang dapat digambar, dibuat, dan diamati. Model ini terlalu menekankan pada pernyataan tujuan pendidikan yang dibuat sehingga dikritik manusiawi karena tidak mempertimbangkan peserta didik. Yang kedua yaitu model kurikulum refleksif. Kurikulum dilihat pada konstruksi dalam sosial dari para pembuatnya. Oleh sebab itu, kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasikan bersama-sama. Oleh karena itu, antara yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan dan apa yang diminta oleh pihak pengguna sedapat mungkin terjadi kedekatan atau kesesuaian. Dalam konteks inilah, suatu kurikulum dapat diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasikan secara bersama. Dalam mata kuliah diperlukan oleh mahasiswa secara bersama. Dengan kata lain, materi dan isi mata kuliah sosiologi pendidikan diperbincangkan, didiskusikan, dirundingkan, dan dinegosiasikan secara bersama-sama antara dosen dan mahasiswa dan saat membuka kontak belajar. Pada tingkat perguruan tinggi, kurikulum baik secara holistik maupun parsial dapat diperbincangkan, didiskusikan, dan dirundingkan oleh dinegosiasikan secara terlalu banyak dan maupun bersama-sama. Yang ketiga saya akan menjelaskan yaitu tentang model kurikulum yang relasional. Intinya adalah usaha untuk memperkalikan apa yang diajarkan oleh di sekolah dengan di struktur sosial. Jadi adanya pengakuan bahwa yang dianggap sebagai pengetahuan di sekolah tumbuh dari suatu latar belakang yang historis.
Pemikiran tentang pada mengajarkan dan siapa yang dapat mengajarinya dan siapa yang diajari adalah refleksi dari sejarah struktur sosial dan masyarakat. Dengan kata lain, yang saya katakan sharing yang diusang dalam pemikiran tentang tujuan isi diharapkan dapat diselesaikan melalui pendidikan. Keinginan link atau match antara kurikulum dan antisipasi kenyataan kehidupan yang dihadapi oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebab itu pun para pencandang atau para perancang kurikulum diharapkan mampu untuk menangkap realitas yang ada pada kurikulum tersebut. Ketika persoalan korupsi dipandang sebagai suatu penyakit masyarakat dan menakutkan, maka lembaga kejaksaan sebagai mengintroduksi suatu materi pelajaran yang bermakna tentang kejujuran. Pada saat narkoba dan AIDS telah merusak dan membunuh banyaknya orang, maka banyak pihak kurikulum sekolah agar memasukkan materi tentang bahaya tentang narkoba dan AIDS tersebut. Yang keempat, kurikulum tersembunyi. Konsep kurikulum tersembunyi sering ini dijelaskan tentang oleh para pendidik sosiolog dan psikolog dalam menjelaskan sistem informal. Dan konsep ini eksplisit dan kurikulum tampak yang ditemukan pada setiap menanggapi sehingga dapat bertahan di dalamnya. Berbeda dengan pendapat oleh Balatin ataupun Robinson yang menyebutkan bahwa konsep kurikulum tersembunyi ini diciptakan oleh Jackson dan untuk menunjukkan pelajaran yang diperoleh para murid atas kenyataan bahwa mereka merupakan bagian dari sekumpulan manusia ataupun seperti pelajar yang menghadapi kenyataan keluarsa dan keinginan dan hasrat pribadi mereka tersebut dan terus-menerus diganggukan, ditolak dan diganggu. Bagaimana posisi kita sekarang ini tentang nilai kurikulum tersembunyi sebagai konsep tetap digunakan. Mengapa saya katakan tetap digunakan? Karena namun pengertiannya diperluas menjadi sebagai sesuatu dipelajari bersama dan dengan kurikulum ini resmi atau formal melekat dalam suatu peraturan ataupun regulasi dan rutin. Tidak tertulis tentang perilaku dan sikap seperti kenyataan yang ada kepada pihak yang berwenang dan tertulis tentang perilaku dan sikap tersebut. Dalam penjelasan materi tentang ini, sebagai contoh lain kurikulum tersembunyi, yaitu pada guru masih tetap melakukan pembelajaran bias gender kepada peserta didik. Pada ketika guru ibu di taman kanak-kanak menjelaskan konsep pekerjaan, maka mereka cenderung menggunakan penjelasan yang telah lama berkembang dan dianggap sebagai suatu peristiwa semestinya memang demikian. Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang sosiologi kurikulum. Kata terakhir saya ucapkan terima kasih.